Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu yang menjawab salam saya dengan semangat hidupnya tambah bahagia. Juga persoalan yang di rumah yang masih belum selesai tiba-tiba selesai semua insyaallah Bu ya. Tapi kalau jemuran belum dijemur nggak bisa selesai Bu ya. Kalau ada yang nanggung hutang segera Allah bereskan juga ya. Tuh, amin juga Bu. Ketahuan, ketahuan. Kondisi jamaah ketahuan ini ya. Subhanallah. Guyon aja Bu ya. Hamdan wa syukran lillahi wahdah wala haula wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah ibu sekalian, saya untuk pertama kali ada di Masjid Al-Ikhlas. Saya muter Bu, Masjid Salahuddin sering saya ngisi. Kemudian yang depan Vancouver apa namanya? Iya Muhajirin ya. Yang di Boston? Iya. Baru ke sini ya. Alhamdulillah. Jadi begitu saya lihat mapnya, oh dekat dengan yang biasa saya lewati. Kajian subuh juga saya ngisi di Salahuddin. Ya. Tarawih biasa juga ya. Alhamdulillah saya merasakan indahnya berkendaraan sendirian di tengah malam melewati depan sini ya. Kadang-kadang ngisi subuh di Perak, Surabaya ya. Biasa ya. Alhamdulillah indahnya hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibu-ibu yang hadir ini luar biasa. Alhamdulillah. Ini saya live ke TikTok Ibu, saya biasa ya, biar biar bisa menjangkau dunia, bukan hanya ibu-ibu saja ya. Jadi ibu-ibu kalau punya keluarga yang mau di-share alamatnya boleh. Ini Jun Pancor TikTok ya, bisa di-share ke saudara yang tidak hadir, bisa langsung menyaksikan langsung acara kita pada hari ini ya. Materi kita sangat indah sekali. Dan inti kehidupan sebagai seorang mukmin cinta luar biasa. Tetapi ibu-ibu yang hadir pada acara taklim, bahkan mungkin sekarang berusaha memaksa diri untuk hadir karena banyak halangan-halangan ya. Karena ibu mungkin meyakini beberapa hal dalam sebuah majelis taklim. Begitu tadi dibacakan, ibu baca Al-Quran, kemudian diterjemah. Sekarang kita akan bahas lebih mendalam. Illa haffat alaihimul malaikah. Malaikat itu memanggil temannya untuk mengerumuni majelis kita. Istimewa ibu. Jadi malaikat itu bukan hanya berangkat sendiri, ada taklim ya, datang, bukan, ngajak temannya, ayo teman-teman, ada majelis taklim di sini. Jadi rasakan majelis kita sekarang sedang dikerumuni oleh malaikat. Berarti sifat-sifat ibu saya cenderung seperti malaikat, bukan setan. Berarti ibu-ibu kalau pulang ke rumah semakin membuat suami bahagia kan? Seperti malaikat penampilannya. Tidak ada yang nggak ada. Sabar malaikat itu, qanaah malaikat itu, nggak suka bantah, apalagi gibah orang lain, apalagi gibah suaminya, tidak akan pernah. Itu sifat-sifat malaikat. Makanya kalau tiba hari hari Sabtu, Bu ndak pengajian teh, seneng suami sampean. Kenapa? Kalau pulang mesti ada perubahan yang lebih indah, adem di rumah itu. Siapa yang tadi diingatkan oleh suaminya untuk hadir taklim? Angkat tangan. Yang tadi diingatkan, wih luar biasa. Yang dihalangi siapa?
yang dihalangi. Enggak ada. Alhamdulillah, ciri-ciri ya majelis taklimnya berhasil. Yang kedua, kalau ada taklim apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menaungi dengan rahmatnya. Jadi ibu kalau ada majelis taklim bukan hanya lihat enak gitu, wih makanannya enak, bukan. Kalau ada rahmat berarti apapun dalam hidup ibu gampang ibu dapatkan dengan rahmat Allah. Jadi ibu harus memiliki keinginan cita yang pasti terwujud dengan rahmat Allah. Jangankan dunia ibu, surga bisa kita masuki karena rahmat Allah, apalagi dunia kecil. Subhanallah. Dengan rahmat Allah keluarga kita bahagia. Dengan rahmat Allah rezeki kita mudah. Dengan rahmat Allah cita-cita keluarga kita mudah kita raih. Dengan rahmat Allah semua persoalan akan selesai dengan cepat. Itu keutamaan yang hadir dalam taklim. Bukan menghambat kemajuan, tapi mempermudah kemajuan yang bermartabat. Karena Allah selalu menaungi kita dengan rahmatnya. Makanya berdoa di sini, minta apa saja di sini, apapun, nggak terbatas. Pun jannah kita masuki dengan rahmat Allah, apalagi urusan dunia. Dua. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah pada hati-hati orang yang hadir. Diberikan sakinah, Bu. Rasakan, Bu. Tadi ibu berangkat dari rumah kan? Berangkat tidak. Begitu sampai sini gimana, Bu? Itu sakinah, Ibu, yang akan membuat hidup keluarga kita sakinah, karena kita punya hati yang sakinah. Apalagi suaminya juga ikut taklim, komplit sudah. Hati suami sakinah, istri sakinah, lebih mudah membentuk keluarga yang sakinah. Dengan hati yang sakinah kita bisa merasakan keindahan itu bermakna dalam hidup kita. Sakinah, bukan orang yang galau, resah. Makanya taklim itu anti galau. Iya, serius. Kalau ibu ingin hilang galaunya, datang taklim. Karena sakinah akan diberikan oleh Allah, mengusir keresahan, kegalauan. Mulai wajahnya berbinar-binar terus ya. Subhanallah. Tiga. Yang keempat ada lagi kata Rasulullah, wa dzakarahumullah fi man indahu. Allah menyebut-nyebut nama yang hadir ini, bukan dicatat loh ya. Allah langsung menyebut nama ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak juga, saya juga hadir, disebut di hadapan para malaikat. Nama kita viral di langit, mengalahkan selebritis. Cuma di kolong langit, kita sampai di atas langit, terkenal nama kita. Subhanallah. Senang nggak ibu-ibu kalau disebut namanya oleh Allah? Senang nggak? Kalau senang wajahnya gimana? Mana ceria, masih gini nggak jelas. Jadi ibu hadir di sini harus yakin, ya Allah, kenapa sedang gue sebut namaku sekarang? Ada apa? Ada sesuatu yang banyak, karena Allah menyebut nama kita. Bukan suami ibu yang manggil ibu, bukan. Subhanallah, hebat majelis taklim itu. Dan yang kelima, ada puncaknya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya Allah, itu majelis taklim. Jadi kita dimudahkan masuk surga oleh Allah kalau kita rajin menghadiri majelis taklim. Maaf ya, jangan dengar kata nenek yang di sebelah. Ibu-ibu sih ikut banyak majelis taklim, makanya anak-anak terberengkalai pendidikannya. Saya sih kadang-kadang ikut, ketahuan males dia, kadang-kadang ikut, nggak malu ngomong gitu. Nenek sebelah itu loh, pernah nggak? Tahu nggak nenek sebelah? Dia nyalahkan anak-anak kurang terurus karena ibu-ibunya asik ikut majelis taklim. Berapa lama sih kita taklim?
Terus ketahuan beliaunya malas. Saya sih kadang-kadang ikut. Oh, kadang-kadang ikut. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, majelis taklim itu luar biasa atau tidak? Luar biasa tadi kan? 5 tadi. Berarti kalau acara majelis taklim ini luar biasa, yang hadir ini orang-orang biasa atau istimewa? Berarti ibu orang-orang yang yakin? Mantap. Alhamdulillah. Jadi kita kalau hadir majelis taklim, kita makin istimewa, ibu. Serius. Nah, untuk yang terakhir, dimudahkan jalan menuju surga, berarti kita punya semangat untuk pemburu surga. Makanya saya punya yel-yel kalau mengatakan semangatnya, jawabannya pemburu surga. Maaf, bukan istana presiden, kecil. Apalagi cuma gubernuran, kementerian, kecil. Kita ini pemburu surga, dimudahkan jalan menuju surga. Semangatnya pemburu surga. Ingat, kok kurang keras ya, kurang semangat kan ya. Boleh sambil makan bu, nggak apa-apa. Boleh saya boleh kalau saya boleh kan sambil makan. Jadi santai aja bu, santai tapi pandai, jangan lalai ya bu ya. Relax tapi inteleks, jangan relax tapi welek, jangan ya bu ya. Semangatnya pemburu surga luar biasa. Itu belum materi bu ya, pembukaan ya bu ya. Begitu cara mengarahkan, kalau belajar diarahkan dulu, difokuskan hatinya, baru kita mulai. Monggo klik mas. Itu ada suaranya mas, kalau disuarakan boleh, kalau ada suaranya sedikit aja. Kita bicara tentang cinta. Cinta. Menyebutnya aja senang, apalagi merasakannya bu ya. Betul nggak? Menyebutnya senang, apalagi merasakannya. Cinta luar biasa ini. Saya baca ya, saya nggak hafal soalnya. Mahabbah atau cinta adalah manzilah yang diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba menuju ilahi. Para pecinta ini membenamkan seluruh perjuangannya di atas titian cinta. Demi mereguk wewangiannya, para ahli ibadah berupaya keras. Kenapa? Karena mahabbah adalah nutrisi hati, pelepas dahaga jiwa, cahaya akal, penyegar batin, puncak cita-cita dan harapan paling mulia, cinta kepada Allah. Next. Apa-apa Mak? Kehidupan tanpa cinta adalah kematian. Betul? Kehidupan tanpa cinta adalah kematian. Cinta adalah cahaya, tanpanya seseorang bisa tersesat dalam lautan kegelapan. Cinta adalah obat penawar, tanpanya seseorang mudah terserang oleh segala macam penyakit. Cinta adalah kelezatan, tanpanya kehidupan seseorang akan dicekam oleh kerisauan dan penderitaan. Tanpa cinta. Next. Itulah memang dahsyatnya cinta. Demi Allah, para pemilik cinta itu telah meraih keagungan dunia dan akhirat lantaran mereka menggapai kebersamaan dengan kekasihnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cinta kita akan selalu bersama Allah, kekasih kita. Ketika Allah menetapkan semua ketentuan ciptaan dengan hikmah dan irodahnya, Dia memutuskan bahwa seorang pecinta bersama dengan yang dicintainya, suatu kenikmatan yang paling sempurna yang dipersembahkan
untuk para pecinta. Next. Cintalah yang menjadi ruh iman dan amal, jiwa bagi semua makom dan ahwal. Tanpa cinta semuanya bagi jasad tanpa nyawa. Ia sanggup menghantarkan siapapun ke suatu tempat yang hanya dapat dicapai dengan perjuangan berat. Ia membawa manusia ke puncak dan makom yang tidak dapat dicapai oleh orang yang tidak memiliki cinta. Mahabbah atau cinta adalah kendaraan bagi sekelompok orang yang sedang dirindu bertemu kekasihnya, dan merupakan jalan paling mudah sampai ke manzilah atau makom kedudukan yang paling tinggi, yaitu cinta. Next. Bagi hati yang sehat, jiwa bersih, dan akal yang jernih, tidak ada sesuatu pun yang lebih manis, lebih lezat, lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, dan lebih nikmat selain dari mahabbatullah, mencintai Allah, menghadap kepadanya dengan rindu, bertemu dengannya. Kesenangan yang dirasakan oleh seorang mukmin melalui hal tersebut mengalahkan segala bentuk kesenangan lainnya. Kenikmatan yang dirasakan dengan hal tersebut jauh lebih sempurna dari segala bentuk kenikmatan lain. Kelezatan yang didapat dengan cinta tersebut mengalahkan segala kelezatan yang ada. Next. As'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Inilah doa cinta yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan yang di atas. Hadis riwayat Ahmad. Sudah pernah melantunkan doa ini, Bu? Lantunkan mulai sekarang. Pasti akan berubah rasa yang Anda rasakan dalam diri Anda, baik di rumah, dimanapun Anda berada. As'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Maaf, ketika saya masih mengisi Dialog Keluarga Sakinah di Suara Muslim hampir 4 tahun, jam 8:30 sampai terakhir, ya, 4 tahun insya Allah. Dan alhamdulillah termasuk banyak penggemarnya itu. Banyak masalah yang disampaikan, ya. Itu ketika ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana agar saya merasakan cinta hakiki? Doanya ini. Ada lagi, Ustadz saya belum laku Pak Ustadz, bagaimana doanya? Doanya ini. Biar doa kita ini, cinta kita dapatkan karena cinta karena Allah. As'aluka hubbaka, ya Allah aku mohon cintamu, wa hubba, dan cinta may yuhibbuka, orang yang mencintaimu, termasuk suami kita. Kalau Anda yang mendoa, ya, semoga suamiku terus mencintaiku karena Allah. Teman kita, ya, tetangga kita, mertua kita, siapapun, pakai doa ini agar mereka mencintai kita bukan pura-pura, tapi karena dia mencintai kita karena Allah. Wa hubba amalin, dan mencintai amalan, yuqarribuni ila hubbika, yang bisa mendekatkanku terus pada cintamu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Doa indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada putra-putri ibu yang belum mendapat pasangan, tolong ini dibacakan oleh mereka juga, agar dia mendapatkan calon yang mencintai dia karena dia mencintai Allah juga. Luar biasa. Sudah hafal, Bu? As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sudah dipoto? Ya, mumpung ada HP-nya, dipoto, Bu, di-share, langsung Ibu berdakwah di sini. Itu pentingnya bawa HP. Ibu
foto langsung di-share. Nah, ini ada doa cinta agar pasanganmu luar biasa. Ini dia, wah luar biasa. Share kepada suaminya, bang, agar cinta kita semakin istimewa, bang. Ini doa cinta dari Rasulullah SAW. Luar biasa. Nanti pulang di rumah, lain pandangannya, luar biasa. Semangatnya. Ya, baru diajari pemburu surga. Ya, ulang lagi. Semangatnya. Semangatnya. Baik. Next. Mengapa kita mencintai Allah? Mungkin agar kita punya landasan. Artinya cinta ini pasti keluar dan tidak akan kita pendam, atau salah alamat tidak akan terjadi. Maka perlu pertanyaan ini, mengapa mencintai Allah? Agar kita malu menjadi orang yang lebih mencintai suami atau istri daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Atau mencintai pimpinan sehingga dia menjual iman demi pimpinan itu. Ukhuwah dirusak, citra ulama dirusak gara-gara kekuasaan. Jangan sampai. Harus dibalik kekuasaan untuk membela agama ini, termasuk teman kita, saudara kita di Gaza. Ya, mengapa? Klik. Nah, ini dia. Masya Allah. Pertama, kenapa kita mencintai Allah? Karena Allah yang maha indah, nggak ada saingannya. Biar kita tidak tertipu oleh cinta manusia atau cinta dengan kenikmatan atau apapun namanya. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Itu ada di potongannya, saya ambil Ibu ya. Yang baris 1 2 3 4 5 6 ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah, nah itu dia potongannya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka dengan keindahan. Jadi kita pasti lebih tertarik dengan yang paling indah. Tolong ya. Jadi kenapa kita mencintai Allah melebihi yang lain? Karena Allah maha indah. Masalah muslimin rahimakumullah, ibu sekalian, saya ceritakan sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi? Ya, pasti terjadi nanti di surga. Ya, ada kejadian begini, Bu. Mudah-mudahan kita pelaku-pelakunya, Bu. Kita semua di surga. Majelis taklim apa tadi? Nur Aisyah, betul-betul selain berkumpul di taklim, berkumpul di surga, insya Allah. Semangatnya. Oke. Idza dakhalal jannah jannata, ahlul jannah jannata. Ketika seluruh penghuni surga itu masuk ke surga, termasuk kita semua. Semuanya cekikikan, ketawa semua, mata berbinar-binar, Bu. Jadi tidak ada di surga itu orang yang nggak ada. Apalagi nggak ada, aduh nggak ada. Semuanya ya Allah, luar biasa, masya Allah, iya. Semuanya menikmati semua keindahan. Subhanallah. Kenapa Pak Ustadz? Mala ainun ra'at. Karena keindahan di jannah itu tidak pernah terlihat mata di dunia. Paham nggak maksudnya, Bu? Kalau ada wanita tercantik di dunia ada di majelis ini, maaf Bu ya, ibu itu punya kecantikan sejak zaman Nabi Adam sampai zaman, cuma ada di majelis Nur Aisyah. Maaf, nggak laku di surga. I'm sorry, nggak laku, rongsokan, nggak level bagi penduduk surga. Lebih cantik lagi, coba bayangin. Kalau saya paling ganteng di dunia, kalau ya kan, paling ganteng di dunia, nggak laku, lebih ganteng lagi di surga. Subhanallah. Alal araiki yanzurun. Itu paling saya senang baca ayat ini, pendek tapi menjelaskan tentang gaya
Anda, kita semua di surga. Gaya tidur kita di surga, ingin tahu nggak? Di surah Al-Mutaffifin itu, alal araik, ketika penghuni surga sedang ada di tempat tidurnya. Kita kalau di tempat tidur ngapain, Bu? Tidur, mau mata melek atau melotot? Jadi meremin. Tapi ini dalilnya, penghuni surga di tempat tidur matanya melotot. Ya Allah, ya Allah, karena keindahan semua yang ada di sekitarnya. Ya surun, matanya melotot. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua begitu, Bu. Di surga nggak ada orang capek, nggak ada orang susah, nggak ada orang sakit, semuanya menyenangkan. Makanya mata yang tidur itu dia ada. Kenapa mata tidur? Karena capek. Di surga nggak ada capek. Tambah hari, tambah waktu, tambah usia, tambah nikmat, tambah ganteng, tambah cantik. Di dunia tambah usia, tambah peot. Dia nggak sombong sekalian. Tapi di surga berbalikan, tambah usia, tambah ganteng. Ya Allah, nggak kebayang kan? Subhanallah. Begitu dia melihat bantalnya, ya Allah, nih kok bisa, subhanallah. Kenapa? Lebih indah daripada perempuan yang paling indah di dunia. Kalah sama bantal, biar tahu. Lu serius lu, Bu? Serius. Udah biar adil. Ya Allah, kenapa? Jempol tanganku, ya Allah, ganteng ya Allah. Kenapa? Mengalahkan pria terganteng di dunia, kalah sama jempol. Belum lihat wajah kita, jemaah sekalian. Makanya kita kalau ngaji, semangatnya itu dia, semangat kita. Saya minta maaf, kenapa saya senang lewat perjalanan asyik itu? Ya itu tadi, pahalanya besar juga kan. Karena maaf Bu ya, tadi disebut siapa yang paling jauh rumahnya dari masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua meningkatkan derajat. Baru langkahnya, belum duduknya, belum nyatatnya, belum mikirnya, baru langkah dan langkahnya. Dosa dihapus, derajatnya semakin naik. Yang bahagia yang paling jauh rumah dari masjid. Yang paling jauh siapa rumahnya? Saya dong. Alhamdulillah. Ngiri dong, ngiri kan? Ngiri sampean. Makanya sekali-sekali begini, Pak Ustadz, ya biasanya kan Ustadz datang ke tempat kita, kami datang ke rumah Ustadz, gitu caranya saingan sama Ustadz. Baru benar murid yang nggak mau kalah sama Ustadznya. Tapi kalau dikunjungi terus, masih kalah sama Ustadznya kan. Semangatnya. Baik, ini dia. Kita sangat cinta kepada Allah karena Allah Maha Indah. Ya Allah. Oh, tadi belum selesai ya. Begitu kita bersenang-senang sambil di tempat tidur kita bersenang-senang. Bagaimana di rumah kita, bagaimana di halaman kita, di kebun kita, di taman kita, subhanallah. Ramai semua bersenang-senang. Saling memuji, ganteng banget, cantik banget, subhanallah. Nggak pernah berhenti. Kalau kita ketawa terus, Ibu, semakin lama ketawa semakin indah, semakin enak ketawanya. Lalu kalau ketawa di dunia, yuk ketawa satu jam gimana? Langsung gelepar, capek. Gitu kan? Kalau di surga semakin lama ketawanya semakin nikmat. Tuh, biar tahu Ibu bedanya. Tiba-tiba Ibu, semua keindahan yang kita bahas tadi di surga nggak kita nikmati. Loh, kenapa Pak Ustadz? Tiba-tiba Allah menyapa kita. Oke, ingat ya. Tiba-tiba Allah menyapa kita dengan suaranya, dan suara Allah mengalahkan nikmat yang ada di surga semuanya. Allah kan Allah Maha Indah kan, ini paham loh ya. Indahnya Allah mengalahkan keindahan surga, termasuk suaranya. Loh kenapa? Allah negur kita begini, hal turiduna syai'an azidukum, apakah mau saya tambah, ada yang kurang hambaku? Suara Allah sudah indah, bobot katanya masa kurang di surga? Ya Allah, ada yang mau saya tambah? Semua manusia
menikmati suaranya Allah. Penasaran, ya Allah, suara Allah melebihi seluruh kenikmatan yang ada di jannah. Bahkan harga suaranya Allah mengalahkan seluruh harga yang ada di jannah semuanya. Ingat lo ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang menjadi saingan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tak satu pun yang seperti Allah, termasuk surga. Suara Allah saja mau kita terpukau, diam semua menikmati suaranya Allah. Subhanallah. Itu baru suaranya. Tiba-tiba Allah membuka tabir hijab dari cahaya yang sangat indah. Apa yang terjadi? Kita langsung melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita rindukan. Rasulullah yang menggambarkan suasana itu dengan kata-kata, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim. Tidak ada pemberian kenikmatan jannah yang paling disukai, cuma satu, memandang Robnya langsung. Lewat semua bisa melihat Allah, termasuk kita insyaallah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah. Karena itu sesuai dengan nama masjid ini, tolong tata keikhlasan kita setiap kita beramal. Artinya apa ikhlas? Karena Allah. Ibu-ibu sekalian, karena Allah itu konkretnya maksudnya apa kira-kira? Kalau karena Allah, sesuai dengan cerita tadi itu, aku beramal karena Allah. Maksudnya aku beramal karena yang tadi saya ceritakan, karena ingin melihat Allah. Itu makna ikhlas sesungguhnya. Aku beramal karena rindu ingin bertemu dengan Allah. Itu ikhlas. Biar terasa lebih mantap kan? Mantap nggak? Kan karena Allah mungkin kurang kena, tapi karena ingin bertemu dan melihat Allah sudah jelas keinginan kita. Itu namanya ikhlas. Nggak mungkin kita ingin bertemu yang lain, buat apa? Jadi ikhlas itu artinya ingin bertemu Allah, itu artinya ikhlas. Bertemunya di mana? Ya di surga. Subhanallah. Makanya di surah Al-Kahfi bagian terakhir 110, Allah ingatkan semangat amal kita, semangat pertemuan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Robnya, hendaklah dia rajin beramal soleh dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Jadi Allah bimbing kita, yang namanya amal ikhlas itu adalah maksudnya rindu liqa, pertemuan dengan Robnya. Ingat loh ya, surah Al-Kahfi bagian terakhir 110. Itu. Jadi orang yang rindu bertemu Allah itu pengejawantahannya rajin beramal. Kenapa? Itu sarana untuk bisa bertemu dengan Allah. Karena amal soleh yang membuat kita dekat dengan Allah. Kan gitu kan? Nah, orang yang ibadahnya ikhlas pasti semakin penasaran untuk bertemu Allah. Kenapa? Katanya kalau beribadah dekat dengan Allah, tapi nggak bisa melihat Allah. Apa yang terjadi? Ya Allah, gimana aku nggak bisa melihatmu? Rindu kita bertemu Allah, semakin asyik beribadah, semakin rindu bertemu Allah, karena kita nggak melihatnya. Padahal Allah paling dekat dengan kita. Ketika tilawah, ketika tadabbur, ketika infak, sodako, berdoa untuk teman-teman di Palestina, bahkan sekarang kita infak juga, itu mendekatkan kita dengan Allah. Tapi kita nggak melihat Allah, maka rindu yang membara bertemu dengan Allah yang maha indah. Semangatnya. Next. Itu terjemahannya ya, Bu. Terjemahannya sudah.
Nah ini terjemahannya ya Bu ya. Diberi waktu untuk mau yang moto, buktikan Anda punya HP bagus. Nah, ya, yang lain bisa, tapi kalau yang bagus jangan sampai nggak moto, maksud saya kan. Langsung di share. Ibu berpahala juga loh ya, pahala dakwah. Nah itu tandanya berdakwah tanpa bicara, cukup nge-share. Baru lihat hadis seperti ini ya, senang orang itu yang nggak ngaji tapi tahu. Kok baru lihat? Nah itu perlu itu ya. Sudah ya, next. Itu dia. Next. Ya. Jadi tanpa cinta Ibu, kenapa kita mencintai Allah? Karena tadi dibahas kan, hidup tanpa cinta adalah kematian. Karena memang terasa manisnya kita beriman, berjuang, berkorban, berdoa, apa saja itu karena cinta Ibu. Ayo, keluarga kita bertahan, apakah karena tidak ada cinta atau karena cinta? Karena cinta. Kita lalui semua cobaan keluarga, cinta. Sama juga kalau kita beragama, cinta yang mau kita bertahan, termasuk mencintai saudara kita di Palestina karena iman. Ya buktinya bukan menonton, bukan tidak berpihak. Dan kita kasihan kepada orang muslim yang sekarang masih berpihak dengan makan makanan yang ada hubungan dengan jihad Israel, memberi barang-barang dan hubungan jihad Israel. Apa itu dia? Termasuk Indonesia ini masih belum kelihatan. Masih rame ada apa itu? King Burger, ada bahkan ada di etalasenya apa? Di apa etalasenya kereta api ada semua. Ya Allah kok gini kaum muslimin ya. Astagfirullahaladzim, melemah sekali kita Mas. Ya Allah ya Rabbi Karim ya. Jadi tidak perkara yang membuat iman kita merasakan manisnya iman. Apa itu? Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari selain keduanya. Kan begitu yang kita bahas sekarang kan. Jadi Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Allah Maha Indah dan Rasulullah orang yang paling baik di dunia, satu-satunya kan. Rasulullah orang yang paling lembut sedunia. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ya Allah. Coba bayangkan, jangan bicara akhlak Rasul dengan sahabatnya, jangan bicara udah. Dengan musuhnya gimana? Gimana dengan musuhnya? Masih ingat Da'thur yang menodongkan senjatanya ke Rasulullah? Da'thur yang ngejar Rasulullah kan? Ya Muhammad, siapa bantu kamu Muhammad? Ini sudah pedangnya ini loh. Ngedaksur namanya kan? Kata Rasulullah, Allah bantu saya. Lepas pedangnya Daksur. Diambil oleh Rasulullah. Siapa bantu kamu ya Daksur? Tidak ada kecuali kebaikanmu Muhammad. Gimana Rasulullah? Ya sudah, jangan ulang lagi, pulang ya. Orang yang sedang jelas-jelas sudah menodong dia itu dilepaskan, dimaafkan, silakan. Itu akhlak Rasulullah. Maksud saya bandingkan sekarang, ada nggak sekarang orang yang menangkap ulama karena difitnah dulu, ada nggak? Banyak kan? Oh ini ciri-ciri akan ini ditangkap padahal belum nyata. Rasulullah ini loh, pedang sudah terhunus di lehernya, dimaafkan. Rasulullah jauh lebih baik dari kita. Udah deh, jangan jauh-jauh. Bapak ibu kepada anak, ya. Bapak ibu kepada anak. Ini ibu-ibu semua ya. Saya anaknya misalnya begini. Bu, ya anakku sayang. Wis, hebat luar biasa ibu, anakku sayang. Minta uang dong bu, udah 10.000 aja bu. Oh, untuk apa? Beli pulpen. Wah, anakku sayang. Ini nak. Iya, beli pulpen 1. Besoknya, bu, anakku sayang, apa? Minta uang lagi 10.000. Untuk apa? Beli pulpen. Loh, yang kemarin mana? Loh, mulai keras dulu. Yang kemarin mana? Mulai keras ya. Yang mana? Hilang bu. Hilang. Kembrono sih kamu. Ya tadi kan sayang. Sembrono kamu ya. Ya wes, hati-hati lo ya. Iya. Besok yang ketiga, bu. Hilang lagi pulpennya. Dasar nak. Nah, dasar. Beda sudah suaranya. Wes nggak usah. Wes nggak usah.
3 kali. Anak kita nggak sengaja, mungkin anaknya ada teman-temannya ada yang usil, kan kita nggak klarifikasi dulu kan, nuduh anak langsung. Padahal anak itu lahir dari cinta. Mengapa nggak pakai cinta berdialog dengan dia? Padahal lahir dari cinta. Jadi kita nggak kenal anak gitu ya, nggak kenal anak berarti ya. Bahasanya nggak pakai cinta, padahal lahirnya dari cinta. 3 kali loh, minta 10.000. Udah mulai ngamper. Rasulullah mau dibunuh, maaf ya sudah pulang. Ya Allah, jauh akhlak kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun dan apapun. Dan kemudian maka mencintai seseorang juga karena Allah. Ingat loh itu ya. Dan dia benci dengan kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Kita benci dengan kekufuran, apalagi benci dengan Benyamin Netanyahu. Dia bukan kufur aja, dia zalim, bejat, membunuh orang-orang baik. Nah, kebencian ini kita tunjukkan, kita tetap berpihak kepada teman-teman kita di Gaza sampai merdeka. Jadi artinya Bu, bukan hanya sekali ini kita nyumbang. Selama kita tahu Gaza memerlukannya, nggak perlu disuruh. LMI nomor kotaknya berapa nih? Transfer setiap bulan berapa? Siap sampai merdeka. Karena kebutuhannya sampai merdeka. Dan kita punya kewajiban membebaskan Al-Aqsa. Jangan sampai hilang Al-Aqsa. Ayatnya masih ada. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal laili minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini isyarat 2 daerah ini milik kaum muslimin, nggak boleh ada yang dijajah. Artinya pula kalau kita sering ke Masjidil Haram juga mau seringnya ke Al-Aqsa juga. Artinya apa? Kalau sering ke Al-Aqsa berarti dia merdeka, bukan dijajah orang. Itu isyarat Al-Quran loh. Semangatnya. Tidak ada keindahan dalam beragama kalau kita tidak punya cinta. Next. Gak apa-apa. Oh, ini hadisnya ya, sudah. Yang tadi itu ya, ini hadisnya. Itu yang tadi awal terjemahannya ya. Berikut. Nanti filenya saya share kemana nih? Filenya boleh saya share nanti filenya ya. Jadi enggak semuanya dapat bisa buka sendiri HP-nya. Ya. Nah, kenapa kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya? Kenapa kita mencintai Allah? Ya karena ini masalah Allah ya kita bahas. Karena itu hadis Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Apa artinya? Orang itu akan bersama orang yang dicintainya. La haula wala quwata illa billah. Kalau ibu cinta Rasulullah, pasti akan bertemu Rasulullah di surga. Kalau kita cinta Allah, pasti kita akan bertemu dengan Allah yang kita cintai. Itu dia hebatnya amalan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, almar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti di surga atau di neraka bersama yang dicintainya. Kalau kita mencintai Benyamin Netanyahu, bersama dia di mana? Di neraka. Yang berpihak kepada Benyamin Netanyahu akan bersama dia di neraka. Sudah jelas? Nah, ini dia, tunjukkan cinta kita kepada kaum muslimin. Ya Rahmanir Rahim. Jadi nggak mungkin kita bertemu Allah kalau kita tidak memupuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Nah, ini hadisnya, ya Allah, ini luar biasa ini jemaah sekalian. Ntar terjemahnya belakangan ya. Ini ibu sekalian, ini ada salah seorang sahabat punya komentar. Tidak ada hadis yang membuatku paling gembira dalam hidupku kecuali hadis ini. Sahabat bilang begitu.
Ya, langsung saya terjemahkan. Ini asalnya apa? Sahabat bertanya, mata sa'ah Rasulullah, kapan terjadi kiamat ya Rasulullah? Kapan? Apa tanda-tandanya? Kan begitu ya. Rasulullah balik bertanya, wa madza a'datta laha? Kamu nanya itu persiapanmu apa? Itu yang penting. Kita sibuk dengan fitnah akhir zaman, tapi amal kita mana? Nah, begitu kan? Kemudian sahabat ini menjawab sangat luar biasa. Jawabannya cuma sederhana, cuma mencakup segala hal. Qala la syai'a, aku tidak punya apa-apa Rasulullah. Tawadu. Ya, illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku sungguh sangat mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak mungkin dia bawa ini tok, tapi ini ciri orang soleh itu tawadu, gitu loh ya. Dia nggak menyebut zakatku lo banyak, infakku banyak, dakwahku kepada mana, nggak disebut. Jadi tidak boleh nyombong-nyombongin, ya, Ibu ya. Tapi aku nggak bawa apa-apa, ya nggak mungkin nggak bawa apa-apa. Cuma beliau ini mengandalkan satu amalan, yaitu sungguh aku sangat mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru faqala anta ma'aman ahbabta, ya kamu akan bersama yang engkau cintai. Gitu kan? Jadi engkau akan bersama Allah dan Rasul di surga. Gak main-main. CINTA, semangatnya. Oke. Nah ini dia. Qala Anas. Nah sahabat Anas ngomentari hadis ini apa? Farihna bi syai' ma fama farihna bi syai' farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah gembira dengan sesuatu kecuali kami gembira dengan sabda Rasulullah SAW ketika mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai. Maaf, langsung Anas punya amalan setelah itu. Apa amalannya? Qala fa ana uhibbun nabi, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, aku mencintai Abu Bakar. Wa Umar. Nah, terus apa? Wa arju an akuna ma'ahum, aku berharap bersama mereka. Bihubbi, karena cintaku. Iyahum, kepada mereka. Wa illam a'malu bimisli a'malihim, meskipun amalku tidak sama dengan amalan mereka. Ini cara cerdas masuk surga ya. Cara cerdas masuk surga. Amalan kita nggak seperti Rasulullah, amalan kita nggak seperti Abu Bakar, tapi bisa bersama beliau karena gara cinta. Subhanallah. Ini amalan cerdas loh ya. Jadi kalau Anda melihat orang paling soleh di dunia, aku mencintainya, Anda akan bersama dia. Padahal amal mereka dia jauh dari kita. Allahu akbar. Naudzubillahi min dzalik. Kalau orang mencintai koruptor, aku mencintai koruptor. Pembohong, aku cinta dan bela mati-matian si pembohong. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Bersamanya di neraka. Ya, next. Ini amalan cerdas ya. Dengan cinta kita bersama Allah, bersama Rasul dan para sahabat. Kalau ibu bersama Siti Khadijah, Siti Aisyah, maka cintai dia. Subhanallah. Itu terjemahannya ya. Hadis Bukhari dan Muslim. Sudah? Oke, berikutnya. Nah, kalau begitu pertanyaannya, pantaskah kalau Allah nggak dicintai? Nah, makanya itu gimana ini sampai kaum muslimin tidak merawat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mencintai Allah pasti semangat beramal. Ya, berikutnya kita tambah lagi, pantaskah Allah tidak dicintai? Tambah ini.
Wa khalaqa kulla syai', dia telah menciptakan segalanya. Oke, siapa pencipta alam raya ini? Ingat ya, Allah menciptakan segalanya. Untuk siapa? Berikutnya. Untuk siapa? Berikutnya, ya ini dia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan semuanya untuk kalian, apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah ini memberikan fasilitas hidup yang lengkap. Itu Allah yang menyiapkan dan menciptakannya untuk kita semuanya. Ya Allah ya Rabbi Karim, Ya Rahman.